Oke, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk materi yang pertama, mata kuliah sejarah Asia Selatan, yaitu di bab pertama ini adalah geografi kawasan Asia Selatan. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama tentang apa itu Asia Selatan. Asia Selatan sendiri adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitarnya. Nah, Asia Selatan sendiri ini ada beberapa batas wilayahnya, yaitu yang pertama dibatasi oleh Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara. Nah, wilayah Asia Selatan ini sendiri meliputi 100% luas benua Asia atau kira-kira 4.480.000 km persegi. Nah, dengan luas wilayah tersebut, populasinya ini cukup besar ya, yaitu 40% dari jumlah populasi Asia. Jadi Asia Selatan ini utamanya negara India itu salah satu negara dengan penduduk yang terbanyak. Ya, di Asia sendiri itu ada Cina yang paling banyak. Oke, untuk nama-nama di negara di kawasan Asia Selatan ini, Asia Selatan sendiri itu menurut Prof. Suwarno itu disebutkan 6. Akan tapi di sumber-sumber lain itu menyebutkan ada 7. Nah, kalau di Suwarno sini beliau menyebutkan itu ada India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, sama Maladewa. Namun di peta selain dari 6 tersebut ada Afghanistan. Di sini. Di Afghanistan ini 7 ya, Asia Selatan. Di mana Afghanistan ini ibu kotanya adalah Kabul. Untuk yang Pakistan ini Islamabad. India ini ada New Delhi, kemudian Nepal, Kathmandu, ada Bhutan, ibu kota Thimphu, kemudian ada Bangladesh, ibu kotanya Dhaka, kemudian yang terakhir ada Sri Lanka, ibu kota Colombo, dan juga ini ada Maladewa ya, ibu kotanya Male. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 negara di Asia Selatan. Ya, menurut Suwarno sendiri ada 7. Kemudian, nah sebutan bagi India. India sendiri itu berasal dari kata Indoi atau dalam bahasa Yunani itu berarti bangsa yang mendiami daerah atau lembah aliran sungai Indus. Gitu ya, ini sebutan India. Masyarakat India sendiri itu menyebut India berasal dari kata Hindustan atau negeri sungai Indus. Ada juga yang mengatakan Aryawarta atau negeri orang-orang Arya. Kenapa disebut orang-orang Arya? Karena mayoritas penduduk India itu pendatang, utamanya dari bangsa atau suku Arya. Kemudian Asia Selatan juga disebut sebagai subkontinental atau anak benua Asia. Kenapa? Karena Asia Selatan sendiri itu salah satu daerah yang cukup luas di Asia Selatan. Makanya disebut anak benua Asia seperti itu. Nah, untuk pembagian wilayah India sendiri, ya ini khusus wilayah India, itu ada wilayah pegunungan Himalaya. Ini sebelah utara ya, pegunungan Himalaya itu. Kemudian ada wilayah India sebelah utaranya, itu Sungai Indus, ada lembah Sungai Gangga sama lembah Sungai Brahmaputra. Kemudian yang ketiga daratan tinggi Deccan. Kemudian yang terakhir wilayah sempit antara pegunungan Cat Barat sama Cat Timur hingga menuju pantai. Jadi itu cukup luas. Nah, kemudian untuk dari segi penduduk seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya
negara-negara Asia Selatan, utamanya India itu penduduknya, turunannya itu campuran, ada dari beberapa suku. Misalkan ada suku Arya yang dari Eropa itu, Yunani, Persia, sama Mongol. Jadi di Asia Selatan itu mayoritas penduduknya ya beragam, karena itu tadi banyak suku atau banyak turunan yang bermigrasi ke sini, ke Asia Selatan itu tadi. Nah, menurut Smith sendiri di Asia Selatan itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama bangsa India bagian utara, itu mayoritas orang Hindu atau kasta tinggi. Rumpunya ya orang Arya itu sendiri, Eropa. Nah, kalau kalian kenal Shah Rukh Khan yang mancung-mancung itu, nah itu ya keturunan Arya, seperti itu. Kemudian ada bangsa India bagian selatan, nah ini ada suku Tamil, Malayam, sama rumpun Dravida. Nah, ini di bawah mayoritas orang Hindu kasta menengah lah, yang Tamil sama Malayam ini. Kemudian ada bangsa India bagian tengah yang di pegunungan itu ada rumpun Austrik, misalnya orang Kol, Bil, sama Munda. Nah ini baru di bagian tengah ini, India bagian tengah ini golongan-golongan yang di bawah. Nah, misalkan kaum Sudra itu mayoritas bangsa Mongol, Austrik. Kemudian ada bangsa India bagian Nepal, Punjab dan Kashmir. Ini rumpun bangsa Mongol, mayoritas rumpun bangsa Mongol. Nah, di penduduknya, utamanya di India ya, di India itu ada sistem kasta. Nah, Hindu kan sistem kasta. Kalau kita biasanya mengenal ada puncak utamanya itu adalah Brahmana, Ksatria, Vaisya, sama Sudra. Kalau Brahmana ya kayak orang-orang intelektual itu, pemuka agama seperti itu. Kalau Ksatria ini ya kaitannya dengan jabatan politik, ya, pejuang seperti itu. Kemudian untuk Waisa ini orang-orang menengah yang biasanya mayoritas eh, mereka bekerja sebagai pedagang seperti itu yang berkaitan dengan urusan perut. Sudra ini baru di bawahnya Waisa ini. Biasanya ya buruh, buruh petani, buruh pedagang. Kalau diibaratkan tubuh, ya, kepalanya itu adalah Brahma ini. Kalau urusan intelektual kepala seperti itu. Kalau kesatria ini kenaan dengan tangan. Kalau diibaratkan, dianalogikan sebagai tangan manusia, yaitu yang memegang kekuasaan, ya, mengerjakan politik, ya, pemerintahan dan sebagainya. Kemudian ada Waisa ini berkenaan, kalau dianalogikan itu berkenaan dengan perut, ya istilahnya itu ya yang mengurusi perut, ya, entah itu dari segi ekonomi, perdagangan dan sebagainya, itu biasanya Waisa. Dan Sudra ini yang paling rendah, yaitu berkenaan dengan, kalau dianalogikan itu sebagai kaki atau pekerja kasar seperti itu, yang ngurusi eh, pekerjaan yang rendah lah, buruh seperti itu. Nah, selain 4 ini ada kaum Dalit atau Paria. Nah, kaum Dalit ini salah satu atau disebut sebagai untouchable atau kaum yang di luar dari piramid ini. Nah, Dalit ini adalah kaum yang paling rendah dan dikeluarkan dari piramid ini, piramid kasta sini. Karena Dalit ini dianggap sebagai kaum yang paling rendah dan seharusnya hilang. Tapi di India sendiri masih ada Dalit ini. Itu pekerjaannya lebih bawah lagi. Kalau kalian browsing itu sangat menyedihkan kaum Dalit. Pekerjaannya ya biasanya memulung sampah atau membersihkan kotoran-kotoran hewan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu kondisi penduduk atau piramid di India seperti itu. Kemudian dari segi bahasa,
Ini di Asia Selatan sendiri ada 250 bahasa dan sekitar 550 dialek. Jadi lumayan banyak ya. Tapi di sana ada 13 bahasa yang diakui. Yang pertama Hindi, bahasa resmi dari India. Kemudian ada bahasa Gujarati, Bengali yang dari Bangladesh, Sindhi, Punjabi, Urdu di Pakistan. Kemudian ada Tamil sama Malayalam. Ini dari segi bahasa. Nah, untuk sumber-sumber sejarah di India kuno sendiri itu ada 5. Nah, yang pertama prasasti atau bukti tertulis. Nah, ini biasanya prasasti-prasasti yang ada di patung-patung di, di daerah India sana, di kuil. Nah, kemudian ada mata uang, nah, juga mata uang. Kemudian ada monumen seperti benda arkeolog, terus ada penulisan-penulisan sejarah kuno, kemudian ada kesaksian orang asing. Ini kesaksian orang asing ini biasanya ya termasuk dalam penulisan sejarah kuno. Nah, itu sumber-sumber sejarah India kuno. Kemudian untuk pembagian mandala budaya India. Nah, mandala budaya itu sendiri adalah suatu kawasan yang memiliki ciri khas tertentu sebagai pengaruh dari keadaan alam geografisnya. Jadi kawasan yang punya ciri khas tertentu yang yang dipengaruhi oleh keadaan alam geografisnya. Sini ada 4 bagian ya. Yang pertama itu ada mandala lembah Sungai Indus. Ya di sini dihuni oleh suku Sikh yang berdiam diri di daerah Punjab. Nah, ini salah satu suku yang terkenal ekstrim atau yang salah satu suku yang bisa dibilang banyak lah yang menduduki jabatan Brahmana seperti itu. Dan yang kedua ada mandala lembah aliran sungai Gangga. Kemudian ada mandala budaya Deccan yaitu suku Maratha di wilayah pegunungan Wildan. Nah, ini kalau suku Marathan ini dikenal dengan suku yang keras, yang suka berperang. Seperti itu. Kemudian ada mandala budaya Tamil, yaitu suku Tamil. Nah, suku Tamil ini suku yang cinta damai, mengedepankan kerjasama dan kedamaian seperti itu. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, sebagai tugas, ya, silakan kalian gunakan media peta dunia ya untuk menganalisis batas dari negara satu India, dua Pakistan, yang ketiga malah Dewa. Ya, silakan tugasnya individu dikumpulkan di kelas Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jaga kesehatan dan oke, terima kasih.